Pada kesempatan malam hari ini kita akan sama-sama mengambil pelajaran dari tafsir ringkas Quran Surah Al-Muzammil. Taib, surat Al-Muzammil bisa kita temukan di posisi ke-73 dari 114 surat yang terdapat di dalam Al-Quran. Lebih rincinya, surat Muzammil adalah terdiri atas 20 ayat, 200 kata, 840 huruf. Para ulama mayoritas berpendapat konon surah Al-Muzammil adalah wahyu ketiga yang diterima oleh Nabi, dan hanya sebagian kecil yang menganggap konon surat ini adalah Madaniyah. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Qurtubi. Kemudian selain dikenal dengan nama Al-Muzammil, surat ini juga dikenal oleh ulama-ulama kontemporer dengan nama Suratul Zatud Da'iyah, karena surat ini seakan-akan menjadi dekal bagi seorang da'i. Seorang da'i tidak hanya berbekal ilmunya, tetapi juga harus berbekal hubungan atau komunikasi yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara qiyamul lail. Kemudian kalau kita perhatikan di wahyu-wahyu awal itu, Allah Subhanahu wa taala terkesan memberikan pembinaan kepada Nabi agar Nabi sukses dalam dakwahnya. Di surat pertama Al-Alaq, yaitu Nabi SAW dibina oleh Allah seakan-akan diberikan bekal pertama dalam berdakwah, yaitu Iqra, memiliki pengetahuan, karena pengetahuan itu adalah modal pertama bagi seorang dai. Kemudian di wahyu yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berkata dalam surat Al-Qalam, dalam surat Nun, yang Nabi diperintahkan untuk berakhlak yang baik. Karena modal kedua setelah berilmu, dai itu harus akhlaknya baik. Makanya Allah berkata dalam surat itu, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kemudian yang ketiga, modal seorang dai sebagaimana termaktub dalam surat ini, yaitu hendaknya seorang dai memiliki hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan qiyamul lail. Jadi ada beberapa modal dasar yang harus dimiliki oleh seorang dai. Yang pertama pengetahuan, yang kedua adalah akhlak, yang ketiga adalah hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang ingin Allah informasikan kepada kita dalam surat ini? Mari kita bahas ayat demi ayat. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah taala, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Kalau kita cuma mengandalkan terjemah, maka kita akan tidak bisa membedakan antara Al-Muzammil dan Al-Mudassir, karena sama-sama diartikan orang yang berselimut. Tetapi kalau kita paham bahasa Arab, maka ada perbedaannya. Perbedaannya apa? Kalau Al-Muzammil itu orang yang berselimut dalam kondisi nyaman dan tenang. Biasanya orang ketika nyaman dan tenang, selimutannya sampai segini, sampai seleher. Tapi kalau Al-Mudassir, orang yang berselimut dalam keadaan takut, was-was dan sebagainya, maka biasanya berselimutnya tidak hanya menutupi wajah, bahkan kepala. Paham ya? Jadi sama-sama berselimut, motifnya beda. Yang satu dalam keadaan nyaman dan tenang, yang satu dalam kondisi takut. Kemudian para ulama membahas apakah makna dari Al-Muzammil yang dimaksud di dalam ayat ini. Apakah Allah ingin mengungkapkan makna hakiki atau Allah ingin mengungkapkan makna majazi? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang menganggap Allah Subhanahu wa taala ketika menyebut Nabi Muhammad dengan Al-Muzammil,
Yang dimaksud adalah makna hakiki. Karena memang ketika wahyu ini diturunkan, Nabi sedang berselimut, Nabi sedang tidur di atas tempat tidurnya. Tetapi ada juga yang memaknai dengan makna majazi. Maknanya adalah, wahai orang yang terselimuti dengan kenabian, terselimuti dengan syariah, terselimuti dengan Al-Quran. Wallahu a'lam. Para ulama berbeda pendapat. Kemudian yang kedua, kenapa Allah memanggil Nabi Muhammad bukan dengan namanya, bukan dengan gelarnya, bukan memanggil dengan Muhammad atau kedudukan Nabi sebagai Rasul, ya ayuhar Rasul. Para ulama sekali lagi berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ini adalah bentuk mulatofah. Mulatofah itu artinya apa? Kelembutan. Karena salah satu bentuk ekspresi orang Arab untuk melembutkan panggilan adalah dipanggil dengan kondisi yang sedang dialami oleh orang yang dipanggil. Misalnya, suatu ketika Nabi itu ingin bertemu dengan Ali bin Abi Thalib. Nabi datang ke rumahnya, ternyata Ali bin Abi Thalib tidak di rumah, dia sedang bertengkar dengan Fatimah sehingga dia mingkir ke masjid. Sebuah isyarat bapak-bapak kalau dimarahin istri, minggatnya ke masjid, Pak. Ya, jangan ke kafe gitu ya. Kebablasan. Ya. Minggatnya kayak Ali bin Abi Thalib. Minggatnya ke masjid. Maka Nabi kemudian nyusul ke masjid. Ternyata didapati Ali itu sedang tidur karena Masjid Nabawi tidak beralaskan apa-apa, masih berupa tanah dan pasir, sehingga pakaiannya terkena dengan tanah, sebagian anggota tubuhnya juga kena dengan tanah. Maka Nabi SAW memanggil Ali dengan apa? Kum abaturab, kum abaturab. Bangunlah bapaknya tanah, bangunlah bapaknya tanah. Karena baju dan sebagian tubuhnya belepotan dengan tanah di Masjid Nabawi. Bukan untuk menghina, tetapi untuk menunjukkan kelembutan terhadap orang yang dipanggil. Nabi itu pernah mendapati Hudzaifah ibnul Yaman sedang tidur. Maka panggilannya apa? Ya Nauman, ya Nauman, ya, wahai orang yang tidur, wahai orang yang tidur. Dan bahkan ada satu sahabat yang identik dengan panggilan kesayangan karena memang didapati oleh Nabi seperti itu. Yang sahabat ini adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang secara bahasa Abu itu bapak, Hurairah itu kucing betina. Sehingga kalau diterjemahkan secara harfiah lucu gitu ya. Tetapi bukan untuk menghina, karena memang kondisi Abu Hurairah saat itu sangat suka terhadap kucing. Yang kedua, ada yang berpendapat Allah memanggil Nabi dengan Al-Muzammil sebagai peringatan, bangunlah ya Muhammad untuk melaksanakan qiyamul lail. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan qumil laila illa qalila. Bangunlah di waktu malam kecuali tinggal sedikit. Dari ayat ini kita kemudian akhirnya kenal beberapa istilah yang terkait dengan ibadah di waktu malam. Yang pertama ada qiyamul lail, yang kedua tahajud. Ada bedanya enggak antara qiyamul lail dan tahajud? Kalau menurut mazhab Syafi'i ada bedanya. Qiyamul lail itu apa? Ibadah sunnah yang dilaksanakan dari ba'da isya sampai menjelang subuh. Ibadah sunnah dari ba'da isya sampai menjelang subuh itu bisa zikir, bisa membaca Al-Quran, bisa sholat. Tapi kalau tahajud identik sholat sunnah yang dilaksanakan dengan cara tidur terlebih dahulu. Sehingga kalau kita bicara tentang masalah sholat malam,
Sholat malam itu dua macam. Ada orang yang pakai tidur dulu disebut dengan tahajud, yang tidak dengan tidur dulu disebut dengan qiyamul lail, gitu ya. Kemudian Allah perintahkan Nabi untuk qiyamul lail kecuali waktu malam tinggal sedikit. Lebih pasnya kapan? Nisfahu awin minhu qaliya. Ada beberapa opsi tentang pelaksanaan qiyamul lail. Yang pertama adalah di pertengahan malam. Kalau ba'da isya itu kira-kira jam 8 dan subuh itu jam 4, berarti pertengahan malam jam berapa? Jam 12 malam. Maka Nabi dirinci tentang pelaksanaan qiyamul lail. Waktu yang pertama adalah pertengahan malam. Kemudian yang kedua, awin min qalila, atau kurangi sedikit dari separuh malam. Yang ketiga, auzid alaihi, ditambah sedikit. Jadi mau kurang sedikit, mau lebih sedikit, yang penting masih tengah malam. Itu awal perintah Allah kepada Nabi untuk melaksanakan qiyamul lail. Kemudian bukan cuma qiyamul lail, Allah juga perintahkan untuk warattil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Membaca Al-Quran dengan tartil itu apa? Tartil itu menurut ulama qiraat bayanu jami'i huruf wa ifa'u haqqiha ma'al isba'. Jadi menjelaskan kedudukan setiap huruf serta menyempurnakan haknya sebagaimana yang dimiliki oleh setiap huruf. Jadi mohon maaf, kita itu kadang-kadang menyepelekan masalah sifatu huruf. Jadi mahrajnya mungkin benar, tapi sifatnya tidak benar. Contohnya, pengucapan huruf kha dan ghain itu sebenarnya yang benar adalah tidak sampai ngorok. Jadi, tapi orang Indonesia menyangka kalau membaca kha dan gha sampai ngorok itu yang benar. Padahal salah, tidak terlalu berlebihan. Berarti kalau ada yang baca sampai ngorok belum tartil, gitu ya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi qiyamul lail. Kemudian yang kedua, membaca Al-Quran dengan tartil. Kita kembali kepada qiyamul lail. Qiyamul lail Nabi itu identik dengan berdiri panjang. Berdiri panjang itu diperoleh dengan dua cara. Sedikit rakaatnya dengan masing-masing rakaat bacaannya panjang, atau yang kedua, banyak rakaatnya, masing-masing rakaat berarti tidak terlalu panjang. Tetapi kalau dibuat akhirnya selesainya, maka baik yang sedikit rakaatnya atau banyak rakaatnya, intinya sama-sama panjang. Kita ilustrasikan seperti yang terjadi ketika bulan Ramadan, sholat tarawihnya Muhammadiyah dan NU. Kalau Muhammadiyah 11, maka idealnya 11 itu 1 jam baru selesai. Kemudian kalau NU tidak berani memanjangkan bacaan karena melihat kondisi masyarakat, konsekuensinya jumlah rakaatnya dibanyakkan. Tapi kalau Muhammadiyah mulai, NU mulai, dan nanti selesai, harusnya sama, 1 jam 1 jam. Yang aneh itu kalau kemudian udah rakaatnya banyak, selesainya paling cepat, 23 rakaat 7 menit. Seperti yang terjadi di Jember. Itu sholat apa kultum, gitu ya. Sampai 23 rakaat cuma 7 menit saja. Bahkan saya melihat Al-Fatihahnya kayak tenaga dalam, satu tarikan nafas. Waliyadzubillah, gitu ya. Sehingga mengorbankan salah satu rukun sholat, yaitu tumakninah. Bedakan antara memahami kondisi jamaah
sama memanjakan jamaah. Yang diperbolehkan dalam Islam adalah memahami kondisi jemaah, sehingga pelaksanaannya adalah ya jangan secepat itu, karena kalau terlalu diturutin justru sholat kita tidak sah karena tidak tumaninah, maka percuma kita melaksanakan sholat. Saya seumur hidup melaksanakan sholat tarawih yang sesuai dengan namanya. Tarawih itu kan artinya rileks, santai, jamak dari tarwihah. Itu bukan ketika saya di Mekah, bukan di Madinah, bukan di Mesir atau di Oman. Saya tidak mendapati sholat ini sebagaimana sesuai dengan namanya rileks. Saya itu justru mendapatkan sholat yang rileks itu ketika masih kuliah sebentar di Libya sebelum dipanggil ke Madinah. Di Libya di zaman saya itu, orang ketika sholat tarawih yang mimpin adalah para masyayikh. Para masyayikh itu saya kira kalau sudah malam Ramadan, mereka kayak orang Indonesia habis isya sudah siap. Ternyata enggak. Para masyayikh di Libya pada saat itu ketika habis sholat isya, apa yang dilakukan? Volley. Nggak lama, cuma 2 set. Setelah itu mandi, kemudian baru sholat. Sholatnya dimulai sekitar jam 8. Sholatnya modelnya 2 rakaat salam, tapi 2 rakaatnya masing-masing rakaat 1 juz. Ya, masing-masing rakaat 1 juz. Saya ketika rakaat pertama kaget, wah kayak gitu ya. Sampai akhirnya pada saat berikutnya nanti saya pindah tempat, saya nyari yang pojok gitu ya, nyender. Ya, tindakan saya tidak salah karena Umar bin Khattab saja dan Abu Bakar itu juga menggunakan perlindungan ketika bermakmum dengan Nabi. Kalau Abu Bakar untuk bisa mengimbangi berdirinya Nabi, dia pakai tongkat. Kalau Umar bin Khattab kayak saya, dia mencari tembok untuk menyandarkan diri. Di setiap rakaat baca 1 juz, kemudian berhenti. Nah, ini enaknya. Habis itu dihidangkan snack. Saya kira snacknya cuma 1 kali gitu ya. Saya makan dan istirahatnya lama. Karena imamnya habis baca 2 juz, pakai acara pijit-pijitan dulu. Ya. Salah seorang mahasiswa mijitin beliau. Ketika dirasa snacknya udah habis, capeknya udah teratasi, kemudian bangkit lagi 2 rakaat lagi, 2 juz lagi, kemudian salam. Saya kira snacknya udah selesai. Datanglah snack jenis yang kedua, gelombang kedua, yang berbeda dengan gelombang yang pertama. Saya mikir, ini apa nanti setiap ronde ada snacknya? Dan ternyata yang saya batin terjadi. Snacknya 4 macam. Ketika nanti sudah 8 rakaat, tinggal witirnya yang agak ringan, yang kemudian saya batin paling-paling habis ini nggak ada snack. Ternyata apa? Setelah sholat witir, kambing guling. Ya. Harus habis, kalau nggak habis bawa pulang. Wah gitu ya. Sampai saya kemudian mengalami sholat tarawih terlama dalam hidup saya, paling enak dalam hidup saya gitu ya. Bahkan karena kenyang, saya nggak sahur Pak, karena ngabisin kambing gulingnya itu. Teman saya aja geleng-geleng gitu ya. Tapi dengar-dengar ya terjadi 2 kali saja, kemudian ada yang protes terhadap pelaksanaan tersebut. Kemudian akhirnya sekarang Libya itu model tarawihnya seperti orang pada umumnya. Tapi alhamdulillah dalam hidup saya pernah mengalami sholat yang sesuai dengan namanya, tarawih, yaitu benar-benar santai.
Saya tiap satu juz, saya rata-rata sekitar 20 menit. 20 menit kali 8 berapa Pak? 160 ya. Belum kemudian rukuknya, sujudnya dan sebagainya. Sehingga kita mulai jam 8, selesai jam 1. Oh ya. Tapi nikmat banget. Saya kira besok bakal berkurang, ternyata nambah lagi, entah motifnya nambah karena ada hidangannya atau karena memang sholatnya enak banget gitu ya. Jadi kembali lagi melaksanakan yang kamu lail yang awal itu penekannya adalah lamanya. Lama itu diperoleh dengan 2 cara, sedikit rakaat tapi bacaannya panjang, banyak rakaat tapi bacaannya pendek. Kemudian Allah juga perintahkan Nabi ketika qiyamul lail, bacalah Al-Quran dengan tartil. Secara sederhana para ulama mendefinisikan tartil itu dengan apa? Yang pertama, membaca dengan pelan. Sehingga terjawablah pertanyaan mana yang lebih baik, membaca Al-Quran dengan cepat atau pelan. Jawabannya jelas pelan. Bukan cuma pelan, tartil itu juga menuntut adanya paham. Untuk bisa memahami Al-Quran harus ada usaha. Tapi sayangnya umat muslim zaman sekarang lebih memfokuskan kepada bacaan saja atau hafalan saja, tapi tidak fokus kepada pemahaman. Makanya Hasan Al-Basri itu pernah berkata, innama unzil Qur'anul yu'mala bih fatakhodanna sukira'atahu amala. Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan, tapi manusia menganggap membacanya sudah mengamalkan. Padahal Al-Quran dengan kita itu punya 4 hak. Yang pertama dibaca, yang kedua dipahami, yang ketiga diamalkan, yang keempat didakwahkan. Bahkan 4 kegiatan ini seperti kegiatan menghatamkan Al-Quran. Kalau sudah selesai dibaca lagi, berarti habis mendakwahkan, baca lagi, pahami lagi, amalkan lagi, dakwahkan lagi, ulangi lagi, baca lagi, pahami lagi, amalkan lagi, dakwahkan lagi gitu ya. Dan Ibnu Katsir menambahkan makna dari tartil itu adalah membacanya dengan suara yang bagus. Sehingga dari sini kita bisa paham bahwasanya hikmah suara yang bagus adalah untuk membaca Al-Quran, bukan nyanyi. Ya, nyanyi itu nomor kesekian. Yang penting suaramu indah ketika membaca Al-Quran. Sebuah musibah kalau orang nyanyi suaranya bagus, tapi membaca Al-Quran, orang yang dengar aja mules. Seperti siapa? Saya sebutkan namanya, Inul Daratista. Ketika Uci masih hidup, ada acara di televisi di bulan Ramadan. Uci itu keliling dari rumah artis ke satu artis ke artis yang lain. Kalau artis yang lain diminta Uci baca surat ini, nurut surat ini, ayat ini dibaca. Tapi cuma satu yang request, jangan Uci yang memerintah, saya sendiri saya pingin bacanya ayat tersebut. Inul minta baca apa? Ayat kursi. Karena memang akan ketahuan dia tidak akan bisa membaca Al-Quran di ayat yang lain. Ayat ini kayaknya dia bisa baca, dia requestnya ayat kursi. Kemudian sama Uci, ya udah nggak apa-apa, biasanya saya minta baca surat tertentu, tapi hari ini request, sekarang dibaca. Kok 3 dibaca itu Pak? Nggak ada satupun kalimat yang benar bacaannya. Sampai-sampai baru setengah ayat kursi saja Uci udah mules, stop. Waliyatubillah. Inilah orang yang celaka, yang ketika nyanyi suaranya terdengar indah, tapi ketika membaca Al-Quran suaranya tidak terdengar indah. Ya, sebuah musibah yang lebih besar. Apa musibah yang lebih besar daripada musibah seperti ini gitu ya. Waliyatubillah. Sehingga
Kalau kita simpulkan, tartil itu membaca dengan pelan, membacanya dengan pemahaman, membacanya dengan suara yang indah. Kalau memang diberikan potensi suara yang indah, tapi setidaknya kita sudah berusaha. Saya sendiri mengakui suara saya tidak indah, baik nyanyi maupun baca Al-Quran. Tapi setidaknya saya berusaha untuk membacanya dengan benar, gitu ya. Saya akuin, saya sendiri dengar suara saya membaca Al-Quran enggak gimana gitu, gitu ya. Saya tidak dikaruniakan suara yang indah. Saya senang kalau ada orang yang membaca dengan suara yang indah dan saya pingin. Tapi Allah tidak menganugerahkan. Tapi saya tidak putus asa, mungkin Allah berikan potensi dari potensi yang lain. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, inna sunulki alaika qaulan sakila. Sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu ya Muhammad perkataan yang berat. Para ulama berbeda pendapat tentang kata kalimat qaulan sakila atau perkataan yang berat. Menurut pendapat yang pertama, perkataan yang berat itu maknanya hakiki. Karena Al-Quran ketika diturunkan kepada Nabi itu berat. Dalam sebuah riwayat Nabi itu keringatnya bercucuran, padahal tidak sedang sakit, tidak sedang musim panas. Sampai para sahabat heran, kenapa Nabi kok keringetan bercucuran? Kemudian ditanya kepada Nabi, karena tadi aku sedang menerima Al-Quran. Berat. Dalam sebuah riwayat Nabi itu sedang naik onta. Bahkan yang merasa berat bukan cuma Nabi, onta yang sedang ditunggangi oleh Nabi pun berat, sehingga tidak bisa berjalan lagi, akhirnya duduk. Sehingga ada yang mengatakan qaulan sakila memang maknanya Al-Quran itu ketika diturunkan dalam posisi yang berat. Yang kedua, yang ini merupakan kabar gembira bagi kita. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu pahalanya akan memberatkan timbangan. Maka jangan pernah lewatkan hari tanpa membaca Al-Quran. Karena kita melewatkan membaca Al-Quran berarti melewatkan hari di mana Allah akan memperberat timbangan kebajikan kita. Yang ketiga, perkataan yang berat. Al-Quran itu berat dibaca bagi orang kafir dan munafik. Berarti ini cambuk hati bagi kita. Kalau kita mukmin nyaman-nyaman saja tidak membaca Al-Quran, bahkan merasa berat ketika membaca Al-Quran, jangan-jangan kita kafir, jangan-jangan kita munafik. Meskipun kita mendakwakan diri sebagai muslim, sebagai mukmin. Karena hanya orang kafir dan munafiklah yang merasa berat ketika membaca Al-Quran. Dan yang keempat, ini pendapatnya Syekh Sa'di dalam tafsirnya, yang dimaksud dengan perkataan yang berat itu adalah memahami Al-Quran itu berat. Karena memahami Al-Quran itu butuh dua hal. Yang pertama keseriusan, yang kedua kebersihan hati. Bapak cuma serius tapi hatinya tidak bersih, atau hatinya bersih tapi tidak serius, jangan harap bisa paham Al-Quran. Makanya hanya orang yang serius serta hatinya bersih yang bisa memahami Al-Quran. Dan untuk melakukan keduanya adalah berat, gitu ya. Saya rasa tafsiran ini tidak ada yang saling bertentangan. Bahkan bisa saja semuanya maknanya benar. Karena ketika Al-Quran diturunkan berat, Al-Quran akan memberatkan timbangan pembacanya di yaumul qiyamah. Al-Quran berat dibaca oleh orang kafir dan munafik. Al-Quran itu berat karena untuk memahaminya harus butuh keseriusan dan kebersihan hati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, inna nasyi'atal laili hiya syatwata'au wa qawamukila. Sesungguhnya melaksanakan qiyamul lail itu lebih kuat dan lebih tepat perkataannya. Allah Subhanahu wa taala memuji
ibadah-ibadah tertentu yang dilaksanakan di waktu malam. Karena waktu malam itu memiliki nilai plus dibandingkan waktu siang. Kita sebenarnya diperintahkan sholat di siang hari juga. Kita bisa membaca Al-Quran di siang hari juga. Tapi senikmat-nikmatnya membaca Al-Quran dan senikmat-nikmatnya sholat itu di waktu malam. Kenapa? Karena waktu yang sunyi itu akan memudahkan konektivitas antara lisan dan hati. Kapan Bapak ngomong, kemudian Bapak bisa merasakan nikmatnya omongan tersebut, kecuali malam. Siang hari memang kita juga membaca Al-Quran, kita juga sholat, tapi karena masih sibuk dengan kehidupan duniawi, terkadang mengganggu konsentrasi kita ketika tilawah, mengganggu khusyukan kita ketika membaca Al-Quran. Tetapi ketika dilakukan di waktu malam, maka akan lebih mudah connect antara lisan dengan hati, gitu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innalaka fin nahari sabahan tawila. Sesungguhnya engkau ya Muhammad memiliki waktu yang panjang di siang hari. Waktu yang panjang ada dua penafsiran. Yang pertama, ayat ini teguran untuk Nabi, ya Muhammad, karena siangmu sudah engkau pakai untuk keperluan dunia, maka sudah sepantasnya malam kamu gunakan untuk kepentingan akhirat. Tapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala itu ketika perintahkan kita untuk ibadah tidak pakai prinsip take and give. Sebanyak nikmat yang Allah berikan, sebanyak itu pula kita beribadah. Harusnya kalau kita ngurus dunia 12 jam, akhirat harusnya 12 jam. Tapi Allah tidak. Allah tidak perintahkan harus selama itu. Sehingga meskipun ibadahmu itu tidak sebanyak aktivitas di waktu siangmu, tapi lakukan dengan berkualitas. Paham ya? Jadi Allah tidak menuntut kuantitas, tapi nuntutnya kualitas. Ini yang pertama. Allah perintahkan Nabi ibadah di waktu malam karena siang sudah dihabiskan untuk keperluan dunia. Yang kedua, ada yang menafsirkan waktu yang panjang itu ya Muhammad, karena kamu siang hari sudah tidur siang, maka efek dari tidur siangmu itu untuk membantu agar kuat bangun di waktu malam, gunakan. Nabi Muhammad itu punya kebiasaan qailulah. Apa qailulah? Tidur siang. Yang tidur siangnya itu menjelang asar, nggak lama, cuma sekitar setengah jam sampai 1 jam. Tujuannya apa? Agar Nabi punya waktu istirahat yang cukup. Nabi itu istirahatnya 2. Yang pertama qailulah, yang kedua ba'da isya. Kalau tidak ada agenda khusus, Nabi tidur. Saya sendiri kalau tidak tausiah, tidak ngaji, ba'da isya tidur. Saya tidak malu. Saya pernah ba'da isya kemudian matiin lampu tidur. Kemudian ada tamu, ditegur saya, habis isya tidur tak gitu. Justru kemudian saya kemudian membalas, lah habis isya kok bertamu. Paham ya? Nabi itu istirahatnya dicukupkan biar kualitas tahajudnya berkualitas. Dengan tidur siang, ba'da isya tidur, Nabi itu tidur setidaknya 6 jam. Ketika 6 jam sudah tidur, ketika bangun fresh. Makanya kualitas tahajud Nabi luar biasa. Yang bermasalah tuh kita, nggak tidur siang, habis isya agendanya macam-macam.
Misalnya agendanya cuma nonton TV lah, habis sholat isya agendanya Liga Champion, habis Liga Champion F1, habis F1 MMA, kemudian tidur jam berapa? Jam 1 malam. Niatin jam 3 bangun, ya bisa sih tidur cuma 2 jam kemudian bangun, tapi kita bisa merasakan kualitasnya bagaimana. Rasa kantuk luar biasa. Maka Nabi mencegah agar kantuk tidak terasa luar biasa, dicicil dulu dengan tidur siang sama pada isya tidur. Maka kalau arisan bapak-bapak pada maghrib, katanya nggak usah panjang-panjang. Pertemuan bapak-bapak kemarin saya ikut nyesel Pak, bahasnya lomba 17 Agustusan yang dibahas masalah karaoke, hitung jelimet sampai setengah 11. Wal iyadzubillah, mending tidur. Ya, akhirnya karena waktu tidurnya berkurang, ya sudah, kualitas tahajud kita terabaikan. Padahal di antara ibadah yang terbaik adalah qiyamul lail, gitu ya. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila." Dan sebutlah nama Rabbmu dan beribadahlah kepadanya dengan ikhlas. Ada 3 perkataan para ulama tentang wadhkurisma rabbika. Sebutlah nama Rabbmu. Yang pertama, ketika berdoa sebutlah al-asma al-husna. Penyebutan yang benar itu adalah dua-duanya pakai al-asma al-husna. Kalau Bapak cuma husnanya saja yang dikasih asmaul husna, itu artinya nama-namanya si husna. Tapi kalau al-asma al-husna berarti nama-nama yang indah, gitu ya. Jadi Allah perintahkan kalau berdoa sebut namaku yang indah yang terdapat dalam al-asma al-husna. Yang kedua, ketika engkau melaksanakan sholat ya Muhammad, maka bacalah basmalah supaya engkau mendapatkan pertolongan dan kemudahan. Kemudian yang ketiga, kata para ulama, maksud dari ayat ini adalah Nabi diperintahkan untuk sholat dengan ikhlas. Diperkuat dengan makna tabatal. Tabatal itu artinya al-inqita ila ibadatillah, memutus hubungan dengan dunia untuk fokus beribadah kepada Allah. Saya rasa dari 3 penafsir ini yang lebih tepat adalah yang ketiga. Ketika sholat, tanda keikhlasan kita adalah sudah tidak memikirkan lagi masalah-masalah duniawi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Dialah Allah yang menguasai timur dan barat, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, maka jadikan Dia sebagai pelindung. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini cuma menyebut 2 arah, timur dan barat. Kenapa? Ada 2 alasan. Penyebutan timur dan barat itu bukan menafikan ada arah yang lain. Allah tidak menafikan ada utara dan selatan. Tetapi penyebutan timur dan barat saja itu berlaku kaidah dzikru ba'din min kullin, menyebutkan sebagian tapi maknanya seluruhnya. Kayak misalnya ungkapan bahasa Indonesia telah nampak batang hidungnya. Itu maksudnya apa? Orangnya, seluruhnya kan, bukan cuma batang hidungnya saja, gitu ya. Allah menyebutkan timur dan barat perwakilan timur, barat, utara, selatan. Kepanjangan kalau disebut semuanya. Yang kedua, penyebutan timur dan barat saja karena arah yang paling gampang diketahui manusia adalah timur dan barat. Selama kita tahu matahari terbitnya di mana, oh itu timur. Matahari terbenam di mana, itu barat. Sehingga kalau kita menghadap timur, kanan kita adalah selatan, kiri kita adalah
utara. Paham ya? Untuk mencari utara dan selatan memang ada alat namanya magnet ya, akan menunjukkan utara dan selatan. Tapi paling gampang, nggak usah pakai alat, kan timur dan barat. Selama kita tahu terbitnya di mana, tenggelamnya di mana, itulah timur dan barat. Selain juga menunjukkan untuk luasnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tahu Allah itu adalah Rabb, maka tidak layak menyembah kepada selain dirinya dan jadikan ia sebagai pelindungmu. Baik, sampai di sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Ada pertanyaan atau tidak? Tidak ya. Oke. Kita tutup dengan kafal majlis dan hamdalah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.